nama saya Oktaria Ginting dengan NIM 210306034 dari Prodi Peternakan kelas A. Kali ini kita akan membahas mengenai mineral dan vitamin. Yang pertama, kita masuk ke dalam mineral. Mineral merupakan unsur esensial yang ada di dalam tubuh yang diperlukan untuk melakukan fungsi yang akan diperlukan untuk membuat makhluk hidup tetap hidup. Berdasarkan jumlahnya, mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro dikatakan makro karena lebih banyak dibutuhkan daripada mineral mikro. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dari mineral makro untuk tubuh ternak. Yang pertama itu ada unsur Ca. Unsur Ca berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging, dan terdapat 12% di dalam air susu. Kemudian unsur P. Unsur P berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, menjadi bagian dari RNA dan DNA, dan terdapat 0,09% di air susu. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur Na. Unsur Na berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam dan basa, osmoregulasi, dan transmisi saraf. Kemudian unsur Cl berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam dan basa, osmoregulasi, dan sekresi cairan. Selanjutnya ada unsur K, yaitu untuk menjaga keseimbangan asam dan basa, osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, dan sebagai aktivator enzim. Kemudian ada unsur Mg, di mana fungsinya adalah untuk pembentukan tulang dan aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipid. Dan yang terakhir ada Mn. Unsur Mn berfungsi untuk pertumbuhan, aktivator enzim, dan pembentukan tulang. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi-fungsi dari mineral mikro untuk tubuh ternak. Yang pertama kita masuk ke dalam unsur Zn. Unsur Zn berfungsi sebagai komponen dan aktivator enzim dan penyembuh luka. Kemudian ada unsur Fe, di mana fungsinya adalah pembentukan hemoglobin dan sebagai bagian dari sistem enzim. Kemudian ada unsur Cu yang berfungsi sebagai pigmen, koenzim, dan pembentukan hemoglobin. Selanjutnya ada unsur I, di mana fungsinya adalah sebagai konstituen hormon tiroid dan pembentukan hormon tiroksin. Selanjutnya ada unsur S, di mana fungsinya adalah untuk sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Kemudian ada unsur F, di mana fungsinya sebagai esensial untuk hewan-hewan yang ada di laboratorium. Kemudian ada unsur Ce, di mana fungsinya adalah sebagai metaloenzim dari enzim glutathione peroksidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 sebagai imunitas dan bersosialisasi dengan vitamin B. Dan yang terakhir ada unsur Mo. Unsur Mo berfungsi sebagai bagian dari enzim sulfid oksidase untuk oksidasi sulfid. Vitamin merupakan substansi organik yang dibutuhkan oleh tubuh ternak dalam jumlah yang sangat sedikit, namun sangat berguna untuk mengatur berbagai proses di dalam tubuh agar berjalan dengan normal, termasuk pertumbuhan, reproduksi, dan kesehatan. Vitamin terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut di dalam lemak dan vitamin yang larut di dalam air. Vitamin yang larut di dalam lemak berarti jika kita mengkonsumsi vitamin tersebut, maka akan dapat dimetabolis dan diabsorpsi di dalam lemak. Begitu juga untuk vitamin yang larut dalam air. Ketika kita mengkonsumsi vitamin tersebut, maka vitamin tersebut akan dapat dimetabolis dan diabsorpsi di dalam air. Sifat-sifat umum vitamin yang larut dalam lemak yaitu tersusun dari unsur C, HO, kemudian menyusun struktur jaringan, bersifat kurang stabil, tidak terdapat di semua jaringan, dan akan dikeluarkan melalui feses. Sedangkan fungsi umum vitamin yang larut di dalam air adalah bersifat stabil, terdapat di semua jaringan, tidak tersusun oleh hanya unsur C, HO, SN, CO, dan lain-lain. Kemudian diserap melalui proses difusi, juga berfungsi sebagai perangsang enzim, dan yang terakhir akan dikeluarkan melalui urin. Contoh vitamin yang larut di dalam lemak adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin A mempunyai peranan penting di 3 bagian penting, yaitu untuk kesehatan mata, kesehatan epitel, dan kesehatan tulang. Sedangkan untuk vitamin D mengatur konsentrasi Ca dan P di dalam darah dan berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matriks tulang.
Kemudian ada vitamin E. Vitamin E berfungsi agar reproduksi berjalan normal sebagai antioksidan dan absorpsi, yaitu memperbaiki Fe oleh usus, yang dimana Fe merupakan komponen penting untuk pencegah anemia. Selanjutnya ada vitamin K. Vitamin K berfungsi untuk proses pembekuan dalam darah, khususnya sintesis protombin dalam hati, dan juga terdapat pada ransum yang tidak mengandung anti-stres. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh vitamin yang larut di dalam air, di mana vitamin yang larut di dalam air adalah vitamin B dan vitamin C. Vitamin C seluruhnya dapat disintesis oleh ginjal. Kemudian masuk ke dalam vitamin B1. Vitamin B1 atau tiamin mengakibatkan kadar asam pirufat dan asam laktat di dalam darah naik, sehingga membuat nafsu makan menurun, kerja sistem syaraf menurun, otot lemah, dan tubuh ternak kurus. Selanjutnya ada vitamin B2 atau riboflavin, di mana vitamin B2 penting dalam metabolisme karbohidrat dan protein. Selanjutnya ada niacin. Pemberian niacin berfungsi agar ternak tidak mengalami pembesaran pada sendi tibiotarsal, kaki bengkak, bulu jelek, dan dermatitis. Selanjutnya ada piridoksin, di mana berfungsi untuk mengubah triptofan menjadi niacin dalam penggunaan asam lemak. Selanjutnya ada biotin, di mana berperan dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, juga sebagai pencegah perosis. Dan yang terakhir ada folat, sebagai sintesa purin dan pirimidin yang merupakan kunci asam nukleat. Sekarang kita akan melakukan uji kadar vitamin C. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah 5 wadah kosong, kemudian ada air, lalu betadin. Kemudian saya sudah menyiapkan 5 sampel. Yang pertama adalah rumput gajah. Yang kedua adalah daun jagung. Yang ketiga adalah pepaya. Yang keempat adalah markisa. Dan yang terakhir adalah jeruk nipis. Pertama-tama kita masukkan air ke wadah yang kosong. Setelah itu kita masukkan beberapa tetes betadin. Setelah itu kita aduk semuanya yang telah tersedia di wadah masing-masing. Setelah diaduk, kita bisa melihat bahwa semua wadah memiliki warna yang sama. Setelah itu kita masukkan sampel, mulai dari sampel yang pertama yaitu rumput gajah. Kemudian ada daun jagung. Setelah itu ada markisa. Kemudian ada pepaya. Dan yang selanjutnya adalah jeruk nipis. Setelah itu kita aduk semua sampel yang telah kita gabungkan. Ini adalah warna dari hasil penggabungan betadin dengan rumput gajah.
Ini adalah hasil dari penggabungan betadin dengan daun jagung. Dan ini adalah hasil penggabungan betadin dengan markisa. Ini adalah hasil penggabungan betadin dengan pepaya. Dan ini adalah hasil penggabungan betadin dengan jeruk nipis. Jadi dari kelima sampel ini yang mengandung vitamin C paling banyak adalah jeruk nipis, karena warna jeruk nipis adalah warna yang paling bening di antara 5 sampel ini. Jadi secara berurutan yang mengandung vitamin C paling banyak adalah jeruk nipis, kemudian pepaya, kemudian markisa, kemudian yang paling ujung adalah rumput gajah, dan yang terakhir adalah daun jagung. Jadi semakin bening warna suatu sampel maka akan memiliki kandungan vitamin C yang lebih banyak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.